Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu Lilin. Bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia Bu Lilin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana Pak Andi? Kira-kira apa nih hari ini yang ingin disampaikan atau ada cerita apa nih hari ini tentang Pak Andi? Mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan? Ada Iya sesuatu Bu yang Lilin. ingin dikeluhkan begitu? Silakan. Iya tadi gini Bu Lilin, di sekolah ada sedikit kejadian dari peserta didik kami. Anak yang berhambatan autis itu tadi jahil di sekolah gitu. Menjahili Baik. teman-teman yang lain. Oke. Oke, berarti masih di anak yang ADHD itu Iya, tadi menjahili anak di kelas. Oke, nah Pak Andi, kira-kira apa sih harapan dari Pak Andi tentang anak yang ADHD ini atau anak autis ini? Harapannya Pak Andi itu apa? harapan saya sih dari anak tersebut paling tidak bisalah dikurangi untuk itu rasa dia untuk membuat permasalahan ke teman-temannya. Apalagi hal itu nantinya bisa berdampak negatif untuk dirinya karena nantinya di saat dia jahil kan otomatis teman-temannya nggak semakin mendekat malah semakin menjauh. Oh, jahilnya itu seperti apa sih Pak Andi? Eh, Jahilnya si anak ADHD ini seperti apa Pak Andi? Oh, untuk yang anak didik saya ini, jahilnya yang pertama dia buang angin di samping temannya seperti itu. Masya Allah, Nah, iya. Bang Angin ya. Terus yang kedua dia di depan temannya itu bilang kayak dia itu menurunkan suara suara hewan kucing meong meong gitu di depan temannya. Jadi temannya Oh, itu iya. sangat-sangat terganggu dengan suaranya. Seperti itu, Lin. Jadi dia itu istilahnya ini saya konfirmasi ya. Jadi anak itu semacam mengganggu konsentrasi temannya yang lain begitu ya. Iya, Dengan cara buang betul. angin, kemudian mengeluarkan suara-suara misalnya meong-meong atau apa begitu ya Pak Iya, Andi? Oh betul. iya. Sepertinya seru ini anaknya ini ya. Iya, Seru sangat juga. seru sekali, Bu. Ya, kemudian Pak Andi, apa sih harapan dari Pak Andi tentang untuk anak yang autis atau ADHD ini harapannya apa? Harapan saya untuk anak didik saya ini kan untuk kepatuhannya atau sikapnya yang negatif ini segera diperbaiki. Nah, tentunya dengan ini nanti yang saya harapkan dia juga banyak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, anak-anak yang berhambatan yang lain bisa diterima. Salah satunya itu, Bu Lilin. Oh, Sehingga boleh. nantinya dia di sekolah akan merasa nyaman seperti itu. Hmm, boleh boleh diulangi sebentar, Pak Andi. Jadi Jadi harapannya Pak Andi adalah si anak. harapannya untuk sifatnya atau perilakunya lebih baik lagi. Ye. Yang kedua bisa diterima kondisinya di lingkungan teman-teman di sekolah. Hmm, baik, saya konfirmasi ya. Berarti harapannya Pak Andi itu ada dua. Yang pertama harapan kepada si anak agar Iya, dia betul. berperilaku lebih baik, begitu. Iya, Kemudian harapan yang kedua adalah harapan sekelilingnya bisa menerima anak itu yang memang dia spesial begitu, nggih, Bapak. iya betul betul Bu Ya, Lin. Ya, seperti baik. itu. Kemudian Pak Andi, Oke. kira-kira saat ini itu kondisi sekelilingnya termasuk anak itu kalau misalnya ada skala ini 1 sampai 10, kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang itu skala ada di skala berapa sih Pak Andi? Atau misalnya Kalau iya, kalau ya, kondisi yang sekarang sih kondisinya 5 Bu Lin. berarti lumayan ya, maksudnya Iya, lumayan. lumayan agak berat begitu ya. Iya, agak berat. Iya. Oke. Nah, Pak Andi, dari 5 itu harapan Pak Andi ini kondisinya sampai ke
berapa angka sih? Kalau 10 mungkin terlalu itu ya, terlalu Ya, tinggi ya. Kira-kira berapa kondisi yang diharapkan Pak Andi segera membaik itu berapa kira-kira? kalau harapan saya untuk anak ini naik ke angka 7 sudah baik, boleh. Ke angka Naik ke 7 angka sudah baik. 7 sudah baik. Ya. Nah, untuk bisa naik ke angka 7 ini Pak Andi, itu kan eh, dari 5 ke 7, kalau sekarang masih 5 ke 7 itu pasti kan bukan sesuatu yang mudah. Nah, menurut Pak Andi, apa sih yang bisa Pak Andi lakukan biar biar kondisinya bisa menuju ke 7 itu tadi? Kira-kira apa ya rencana yang akan Pak Andi lakukan? Atau apa Eh, yang bisa dilakukan Pak Andi? Sebelumnya Pak Andi pernah dapat murid kayak gini enggak sih? sebelumnya belum pernah. Oh, Ini sebelumnya belum pernah. pertama kali ya saya Oh, ini pertama kali. ya Baik, baik. pertama Hmm, kali. Ya, baik. mungkin boleh Lin. Karena kemarin kan kita sudah belajar untuk budaya positif. Mungkin yang saya terapkan di sekolah itu budaya positif seperti itu. Eh, dari kami guru dan peserta didik, saya membuat kesepakatan bersama dengan anak autis tersebut terkait dengan kesepakatan untuk dia bisa merubah atau paling tidak bisa memperbaiki sifat-sifat yang negatif. Tentunya dengan sesuatu hal yang menyenangkan juga. Jadi kita memberikan sesuatu kesepakatan dan dia juga mau untuk menyepakatinya. Jadi kita membuat kesepakatan yang tentunya tidak memberatkan, tentunya dia juga legowo. Kalau dia legowo, insya Allah ya nanti kan bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya selain dengan kesepakatan itu tadi, kita juga rencana saya 1 minggu ke depan saya ingin membuat kayak semacam banner atau pamflet untuk kata-kata tentang budaya positif ya, termasuk tidak menjahili teman, tidak buang angin sembarangan, seperti itu. Rencana saya seperti itu banyak. Oke, jadi kalau yang saya catat adalah yang saya tangkap dari pernyataan rencana yang akan dilaksanakan Pak Andi adalah yang pertama membuat kesepakatan dengan anak. Iya, Kemudian berikutnya adalah membuat banner kata-kata positif, misalnya iya, dengan tidak menjadi teman dan lain-lain itu tadi, C. Nah, iya. ini kira-kira kesepakatan seperti apa sih atau kalimat kesepakatan seperti apa yang mungkin akan Pak Andi sampaikan kepada anak tersebut? J. Untuk kesepakatan yang saya buat ini nanti saya mengajak peserta didik itu untuk bicara berdua, bicara hati ke hati. Kenapa sih? Apa kendala yang kamu hadapi sehingga kamu itu jahil dengan teman-teman kamu? Apa yang kamu rasakan? Seperti itu ada pendekatan. Lalu kita membuat kesepakatan semacam sebuah tulisan bahwa dilarang buang angin sembarangan tempat, atau yang kedua, Hmm, ayo berbuat baik dengan sesama teman, seperti itu. Mungkin dua-dua kata itu, tapi itu nanti tulisannya di tempat yang berbeda. Jadi satu satu pamflet itu satu tulisan. Jadi mungkin dengan cara itu dia bisa sedikit berkurang, seperti jadi itu. kalau istilahnya ini kalau dia mau melakukan sesuatu dia lihat tulisan itu, oh iya saya Iya, sudah menyepakati dengan Pak Andi. Oh iya iya, saya sudah gitu ya Pak Andi. iya, Baik, betul. baik, baik. Prinsipnya seperti itu. Karena selama Jadi ini yang saya rasakan juga terkait kondisi yang dialami peserta didik itu, ketika dengan saya sendiri, anak itu seolah-olah nurut Bu, mau gitu. oh Tapi nggih. kalau dengan yang lain itu seolah-olah kok kok kurang gitu kan. Saya sendiri Hmm, juga eh, terus mencari apa sih yang diinginkan anak ini gitu. baik, baik. Berarti, eee,
tulisan-tulisan itu menggantikan keberadaan Pak Andi di kelas gitu ya? Oh iya Ya, nih, yang saya kemarin sudah sepakat dengan Pak Andi ini gitu ya Pak Andi ya? iya, yang saya harap seperti itu Bu Lilin. Ya, Oh betul, iya iya. betul sekali Wah, itu. luar biasa luar biasa. Iya, Bisa terfikirkan seperti itu, saya pikir itu luar biasa ya. Jadi Pak Andi, kalau ada tulisan gitu tuh, wah iya saya sudah membuat kesepakatan dengan Pak Andi, ini luar biasa. Nah, iya, ini Pak Andi, dari 2 hal yang, rencana aksi positif yang akan dilakukan oleh Pak Andi, yang pertama tadi membuat kesepakatan kelas dengan cara, ngobrol pendekatan dengan anak, kemudian yang kedua, eee, anak berjanji dan Pak Andi membuat tulisan-tulisan itu di banyak tempat di kelas begitu ya. Kemudian yang iya. kedua adalah dengan membuat banner kata-kata positif itu salah satunya. Kira-kira yang mana dulu yang akan Pak Andi lakukan atau semuanya ini akan Pak Andi lakukan dalam waktu dekat bisa Pak Andi lakukan itu kira-kira yang mana? Atau semuanya? Kalau kalau itu semuanya Bu, langsung saya Oke. lakukan karena yang saya hadapi kan seperti itu. Jadi saya mulai semuanya aja, karena apa ya, Oke. kan sekalian aja lah Bu, kan 2 tulisan seperti itu, nanti kan kita buat kesepakatan, sambil kita menilai bagaimana sih kondisi anak tersebut, Iya. mudah-mudahan Ja dengan harapan itu kan bisa Bu. Ya kan Pak Andi ini kan juga maksudnya biasa mencetak banner, biasa Oh maksudnya iya, mencetak. Jadi kalau masalah percetakan saya sudah tidak lagi apa ya, saya sudah tidak lagi khawatir lah kalau itu. Pak Andi pasti sudah hebat dalam hal itu, saya percaya itu. Jadi luar biasa. Nah, kira-kira dalam waktu berapa berapa lama Pak Andi akan menyelesaikan itu kira-kira? untuk menyelesaikan ini rencana minggu depan Bu, sudah saya selesaikan ini, Oke, untuk berarti pembuatan ini. rencananya adalah minggu depan kira-kira selesai dan semoga setelah berarti perubahan itu akan dimulai minggu depan atau Pak Andi mulai melakukan perubahan dalam waktu dekat atau bagaimana ini? Maksudnya bannernya akan mulai ditempel minggu depan atau minggu depan kira-kira ini si anak sudah harus positif ini? Yang mana dulu ini Pak Andi? Oh, untuk rencana saya, untuk hari Selasa depan, untuk tulisan-tulisan ini saya tempel. Nah, berapa hari itu? Oke, berarti sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti 5 hari ya. lima Ya, hari nanti akan ditempel oleh Pak Andi, begitu. 5 hari ya, akan ditempel Pak Andi. Setelah itu baru mulai sudah dibuat kesepakatan dulu, baru kemudian 5 hari berjalan yang banner kata-kata positif. Baik, betul. luar biasa. Nah, Pak Andi, kira-kira selain Pak Andi nih, yang akan melakukan kegiatan itu di kelas bersama si anak ADHD, siapa kira-kira yang akan membantu Pak Andi untuk mengubah kondisi si anak yang dari 5 itu ke 7? Siapa kira-kira yang akan membantu atau yang akan Pak Andi mintai bantuan untuk membuat 7 itu akan bisa tercapai dengan baik kira-kira? Uh, yang saya harapkan adalah kerjasama dari kami dan pimpinan di sekolah tentunya, karena tanpa dukungan beliau kita tidak akan bisa melakukan yang namanya hal seperti itu. Yang kedua tentunya Bapak Ibu guru karena juga mereka juga menangani anak-anak itu, anak-anak adik-adik ini, jadinya kita nanti bisa berkolaborasi, saling sharing tentang permasalahan yang kita hadapi. Nantinya dengan hal itu kita dapat menemukan solusi untuk anak tersebut. Itu. Kepala Dan sekolah dan guru saja? Oke, ya, masih mungkin? ada lagi. Oke. Tentunya juga peran orang tua ini dalam minggu kemarin juga sudah kami lakukan pendekatan dengan orang tua. Ya, terkait dengan pendekatan orang tua ini kita tanya bagaimana sih kondisi atau perilaku anak ini di rumah gitu. Apakah ya sama dengan yang dilakukan di sekolah atau mungkin
cenderungnya hanya di sekolah saja, ya itu yang saya tanyakan juga. Karena peran orang tua kan lebih lebih banyak juga. Nanti kan di rumahnya itu kan lebih banyak Bu Feni, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa sekali. Jadi nanti akan membantu Pak Andi itu ya selain kepala sekolah dan guru dan juga orang tua luar biasa. Saya sudah bisa membayangkan ini pasti akan keren. Maksudnya anak itu yang saya bayangkan adalah ketika anak itu melihat, oh ya, saya sudah sepakat nih sama Pak Andi. Saya pikir itu luar biasa. Begitu. Terima kasih Pak Andi untuk sharingnya hari ini. Dan Iya, siap Feni. Terima kasih. saya menunggu informasi berikutnya 1 minggu ke depan. Semoga angka 7 itu bisa terjadi dengan baik. Terima kasih Pak Siap. Andi. Terima Siap, kasih. terima kasih Bu Feni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Feni. Selamat siang Pak Andi. Tampak ceria sekali pada siang hari ini ya. Tampak ceria walaupun ya lumayan lelah lah. Oke. Ya Bu Feni, mungkin ada yang mau diceritakan atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait kondisi Feni yang jenengan alami hari ini. Ya. Jadi, terima kasih Pak Andi. Terima kasih atas waktunya mengizinkan saya untuk curhat di sini. Yep. Jadi karena saya guru baru di sekolah baru luar biasa. Yang sekolahnya dulu, kalau dulu saya itu ada di sekolah agak pedalaman begitu ya, dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Ditambah saya juga tidak terlalu banyak tugas tambahan. Begitu saya masuk di sekolah baru, ternyata luar biasa. Tugas yang diberikan kepada saya lumayan, bukan lumayan lagi. Jadi hari ini tuh ada supervisi belum selesai. Begitu keluar dari ruangan supervisi, saya langsung diminta oleh Bapak pengawas untuk mengirimkan RPP berdiferensiasi. Wah, tugasnya itu mati satu tumbuh 1000. Banyak sekali ya, Bu Feni ya, tugas tambahannya berarti. Ya, mati satu tumbuh 1000 itu loh Pak. Mati satu tumbuh 1000. Oke. Oke, berarti yang bisa saya garis bawahi terkait kondisinya Feni di sekolah baru ini, Feni mendapatkan tugas tambahan baru, ya, tugas tambahan yang cukup banyak yang mungkin membuat Feni agak gimana ya, agak pusing ya Bu, menguras tenaga juga. Agak gelagapan. Oke. Terus apa sih Bu Feni yang jenengan harapkan agar tugas ini bisa berjalan dengan lancar dan kondisinya jenengan juga bisa tetap fit, bisa menjalani aktivitas, bisa berkumpul dengan keluarga dengan nyaman. Nah, itu harapan saya adalah saya itu bisa istilahnya apa ya? Yang pertama saya ingin bisa membagi waktu begitu. Karena terus terang karena tugas-tugas yang banyak itu jadi waktu untuk keluarga jadi banyak tersita. Kadang juga sebenarnya suami tidak komplain tapi saya yang perasaan gitu ya. Cukup tak tinggal baik. Begitu. Nah, yang saya harapkan adalah saya yang pertama bisa membagi waktu Pak Andi. Membagi waktu. Ya, yang kedua adalah selain saya bisa membagi waktu, tugas-tugas itu juga selesai dengan tepat waktu. Itu yang saya harapkan. Ya. Oke, berarti dua itu ya Bu, yang menjadi harapan jenengan, bahwa harapannya bisa membagi waktu terkait tugas-tugas itu, dan harapannya tugas yang jenengan kerjakan bisa selesai dengan tepat waktu. Berarti J, Bu. J. Mungkin untuk selanjutnya yang mungkin apa sih ya yang mungkin Bu Feni lakukan, ya, untuk mengatasi untuk mencapai harapan itu, bahwa
bisa membagi waktu ataupun tugasnya bisa selesai tepat waktu. Apa sih metode yang mungkin jenengan lakukan, terapkan? Apa ya Pak? Yang saya terapkan itu, yang pertama saya membuat jadwal. Jadi saya itu karena saya punya satu buku khusus begitu, kebetulan ini bukunya ketinggalan di sekolah ini. Jadi saya itu punya satu buku khusus yang buku itu mencatat semua tugas-tugas saya, termasuk mencatat kegiatan saya di sekolah, kegiatan saya di CGP. Nah, saya punya buku khusus itu. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah mencatat, Pak. Mencatat deadline-nya itu apa saja yang harus saya lakukan. Yang misalnya A ini deadline-nya kapan, B ini deadline-nya kapan. Kemudian saya bisa mengidentifikasi mana yang bisa saya lakukan lebih dulu, mana yang mudah dan mana yang agak sulit begitu. Biasanya saya sih ngerjakannya yang mudah-mudah dulu, baru yang agak sulit. Kecuali kalau yang sulit ini sudah mepet deadline, nah itu saya baru kejar tayang gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan. Yang pertama mencatat jadwal. Mencatat jadwal ya untuk deadline-nya, terus paling tidak Bu Feni bisa menyelesaikan tugas yang mudah dulu. Baru nanti bisa mengerjakan tugas yang lebih bobotnya lebih berat gitu ya Bu Feni. Iya, betul. Kira-kira kondisi yang Bu Feni alami ya, kondisi yang jenengan alami ini dari 1 sampai 10 itu di nomor berapa Bu Feni ya? Saya sekarang itu ada di nomor, kayaknya ada di nomor 6. Ada di nomor 6 ya? Iya. Bisa, tapi ya enggak bisa-bisa amat. Siap. Di nomor 6, soalnya kadang-kadang misalnya ada beberapa tugas gitu ya, ada beberapa tugas yang kalau saya sudah mentok ini kok sulit, itu saya kadang agak lumayan ngawur sih. Lumayan ngawur itu, akhirnya yang penting saya ngerjakan gitu. Iya. Itu ada di kondisi 6. Kondisi 6. Untuk harapannya Feni mungkin untuk skala ini bisa naik ke angka berapa? Harapan saya enggak banyak lah. Menjadi apa? Penyemangat lagi Feni ya. 8 aja. 8 ya. 8 saja. 8 ya. Tentunya dari nilai 6 ke 8 ini juga butuh apa ya Bu? Butuh penyemangat lagi ya. Iya, betul. Butuh tindakan nyata gitu. Iya. Mungkin ada peran dari siapa ya Bu Feni sekiranya yang bisa membantu Bu Feni untuk mencapai skala itu Bu Feni? Sebenarnya ada beberapa orang yang cuma gini, sebenarnya saya itu ingin anak saya bisa membantu saya. Ingin anak saya bisa membantu saya, tapi anak saya juga sibuk ini. Sama-sama sibuk ya. Oh, berarti gini Bu. Ini keluarga. Dua jatuh, 3 jauh dari pohonnya ya, gitu ya. Ini keluarga apa ini? Jadi siapa ya? Mungkin yang bisa membantu saya untuk mencapai angka 8 itu adalah teman-teman saya, Pak Andi. Teman-teman saya di sekolah baru, senior saya. Jadi memang ada beberapa orang yang mungkin beliaunya itu care sama saya, jadi beliau itu suka mengingatkan saya, Dek, jangan lupa ngerjakan ini, Dek, jangan lupa ngerjakan ini. Nah, beliau ini yang biasanya mengingatkan saya untuk mengerjakan. Misalnya saya cerita ini, Bude saya ada tugas ini itu. Nah, beliau biasanya mengingatkan, Dek, wes bar forum tugasnya. Nah, itu teman saya itu yang biasanya mengingatkan itu. Terus berikutnya adalah waka kesiswaan. Waka kesiswaan itu yang biasanya membantu saya untuk mengingatkan, Bu Lilin jangan lupa ya besok sebenarnya sih beliaunya itu bukan dalam rangka membantu saya mengingatkan ya, tetapi mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas yang beliau inginkan. Itu sih. Tapi itu salah satu bantuannya. Karena beliau yang minta gitu kan. Beliau yang minta, jadi kan otomatis beliau yang nagih ke saya. Bu jangan lupa ya besok dikirimkan RPP-nya. Oh ya, saya punya tagihan RPP ini. kayak gitu.
Ini namanya alarm hidup Bu, berarti ya? Iya, Jadi jadi sewaktu-waktu jenengan mesti diingatkan seperti itu ya, ya? walaupun diingatkannya itu sebenarnya kepentingan beliau ya, tapi saya terbantu dengan itu. Oh iya, kalau saya lupa, karena saya ini pelupa Pak Andi, saya ini Oh pelupa. gitu. Iya, kadang kalau Itu enggak namanya diingatkan kolaborasi tugas loh itu Bu. iya, betul, saya bersyukur sekali ada yang mengingatkan saya, enggak tiba-tiba, "Ndi Bu?" Misalkan enggak tiba-tiba, "Mana Bu? Kok enggak dikumpulkan?" Kayak gitu kan. Loh, tugas apa ya? Saya kan lupa. Kalau maka saya itu biasanya diingatkan, "Bu, jangan lupa besok dikumpulkan ya." Atau misalkan SMA Award ini saya kemarin diingatkan, "Bu, ini sudah tanggal sekian loh, nanti tanggal 30 terakhir upload gitu. Tolong segera diselesaikan ya, anak-anak segera dibimbing," kayak gitu. Nah, itu yang jadi alarm saya, yang Oh membantu seperti itu ya. beliau. Iya, iya. Selain teman ya dan maka kesesuaian mungkin ada lagi Bu yang Oh, ada. Enggak lain sih. ya. Kalau suami saya itu mensuplai itu subsidi Subsidi. pulsa. Kayak Subsidi apa aja pulsa. Bu subsidi? Ya, jadi kalau misalnya saya butuh kan pastinya kan sebagian besar memang tugas kan online. Jadi misalnya kuota habis begitu kan yang membantu saya adalah suami saya. Tapi Oke siap. untuk penjadwalan apa kadang saya juga ingin diingatkan. Ya aku misalkan begini, saya minta diingatkan ya tanggal sekian saya harus selesai ini. Tolong diingatkan 2 hari sebelumnya. Biasanya itu yang saya lakukan pada tugas-tugas saya, Pak Andi. Seperti itu. Jadi berarti selain teman-teman dan Waka, tadi juga suami paling tidak itu adalah sebagai pendamping ya Bu, yang Ya, selalu memberi support, penyemangat dan hal-hal yang positif yang lainnya ya. betul, betul, Sehingga apa betul. harapan yang Bu Feni harapkan segera tercapai ya. Ya, ya, ya. Ya, tentunya dari itu apa sih harapan dari Bu Feni dari skala 6-8 biar suasana hati Bu Feni di sekolah bisa lebih nyaman lagi, pekerjaannya juga terselesaikan semua dengan lancar. Bagaimana sih harapannya Bu Feni? Gitu. Harapan saya segera bisa menguraikan tugas-tugas ini sehingga gini. Jadi saya itu agak kaget gitu loh Pak Andi dengan ritme kerja baru di kota. Dengan ritme kerja baru di kota dengan jumlah siswa yang luar biasa banyak dan pekerjaan yang luar biasa. Saya agak kaget. Jadi sekarang itu kan masih tumpang tindih tugas ini. Saya belum bisa menjadwal tugas dengan baik. Nah itu harapan saya bisa segera menguraikan ke tumpang tindihan tugas-tugas itu sehingga tugas-tugas itu bisa terdata dengan baik, tugas-tugas itu bisa terjadwal dengan baik, tugas-tugas itu bisa terakomodasi dengan baik, tidak mengganggu bukan istirahat di rumah, kalau istirahat di rumah jelas terganggu, tapi maksudnya tidak 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 kemudian mengganggu waktu bersama keluarga. Ya pasti terganggu, cuma enggak ekstrim begitu maksudnya. Karena memang jujur ketika di sekolah baru ini lumayan ekstrim perubahannya dari yang dulu dengan sekarang. Itu harapan saya sih segera terurai itu dengan baik dan saya bisa dengan enak juga mengerjakan ini, kemudian ini dengan terjadwal dengan Ya, baik itu Pak Andi. bisa tertata gitu ya Bu Feni ya. Iya, iya betul. Jadi hidup saya itu tertib gitu loh. Iya. Iya Bu Feni, mungkin butuh waktu berapa lama sih Feni agar semua itu bisa tertata, jadi bisa terjadwal, kan enak Bu Feni. Jadi ya jenengan nanti pekerjaannya bisa beres, nanti di rumah juga bisa enjoy, gak terbebani dengan waktu yang jenengan gitu. Nah Mungkin ini, berapa waktu yang jenengan? sepertinya saya membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Ya lumayan lama ini. Soalnya kalau 1 minggu ini sepertinya belum bisa selesai dengan cepat. Ada beberapa hal yang harus segera saya selesaikan segera begitu. SMA Award.
Nah, setelah itu mungkin sekitar 2 minggu baru bisa mulai terkondisikan dengan baik jadwal dan lain sebagainya itu Pak Andi. Oh, seperti itu ya, Feni ya. Oke, ya. Terima kasih Feni. Jadi mungkin untuk 1-2 minggu lagi mungkin nanti kita bisa ngopi bareng Bu Feni ya. Nggih. Saya ingin tahu bagaimana sih jadwal yang Bu Feni buat tadi bisa berdampak bagaimana dengan kondisi Bu Feni yang dengan alami. Ya. Siap 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 Oke, siap. ya. Nanti Semoga main-main ke SMA 4, Pak. siap. Mungkin nanti kedepannya bisa sharing-sharing bareng ya Bu Feni Iya ya. iya, nggih Dengan nggih, banyak siap. hal. Ya. Iya. Ya mungkin itu jadi dengan tadi sudah jelas apa yang Bu Feni sampaikan dan permasalahan yang Bu Feni hadapi dan masalahnya juga bisa teratasi dengan penjadwalan Amin tadi. amin Semoga amin. jadwal yang Bu Feni buat bisa berdampak dengan baik. Amin Demikian Bu amin Feni, amin. Terima kasih terima Pak Andi, kasih terima ya, kasih. lagi juga Terima kasih sama-sama. sudah mendengarkan saya, keluhan Siap, saya. curhatannya sangat mantap sekali Bu Feni. Iya, itu itu memang membebani sejak bulan Juli sampai sekarang itu Iya. luar biasa. Iya, itu sangat sangat berpengaruh sekali Bu Feni ya. Jadi karena kondisi seperti itu bisa mempengaruhi kesehatan juga Bu Feni. Iya. Kalau dulu itu saya capek di jalan. Kalau Capek sekarang di saya jalan ya. capek pekerjaan. Ya, anjir. Anjir, anjir, anjir. Iya, iya. Ya memang kan mutasi itu saya bukan untuk mencari kesenangan, tetapi untuk mencari Betul, pekerjaan kayaknya. betul, betul Bu Feni, betul. Semua bisa berjalan dengan baik Bu Feni ya. Amin amin. Oke. Terima kasih sekali Ya, lagi Pak Andi. sekian Terima Bu kasih Feni ya sudah mendengarkan untuk keluhan saya. obrolannya. Iya. Iya, Sekian, saya assalamualaikum merasa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya tercerahkan. Iya.